Karena tadi kan dokter udah ngomong tentang merangsang payudara. biasanya dirangsang gitu. sama suaminya. Nah kan kalau aku kan single fighter nih dok, nggak ada Orang pasangannya. lain juga bisa sih sebenarnya. Orang lain. Tapi maksud saya suami itu ikut bantu karena memang kan menyusui itu kan capek, begadang, mana udah sakit. Kalau yang seksual kan sakit banget ya. Kalau yang kembar itu banyak juga 1-2 orang itu jatuh bayinya. Jadi kan kalau misalnya tadi tuh puting lecet itu kan Ya. masalah yang utama banget. Iya. Kalau bisa jangan sampai lecet. Tapi kalau udah lecet, keep going menyusui atau stop? keep going menyusui, Going. tinggal Nothing makes you stop. mudah-mudahan nanti mudah-mudahan punya anak kedua nih. Amin. Jadi kedua. Cantik banget. Ini sama Ira yang di rumah dia. Lagi ada temanku dok. Lokasinya Lagi hamil dia. lagi hamil. Bisa Aku nggak tahu dikasih, dokter ini deh. dikasih. Dokter mesti dengar ceritanya. Kenalan dulu. Fanny. Halo dokter Valentina. Berarti saya dapat ibu hamil di sini. Nice to meet you. Ini Fanny Kondo, nanti aku ceritain deh. Ayo kalau cerita nanti nangis lagi. I'm pregnant but my husband passed away. Oh ya? Wah. That's why I need your help though. Oh ya. Because mau menyusuin kan lah. Iya. Halo. Aduh cantik banget memang kamu dari bayi juga cantik. Hai, udah bisa. Hai. Udah bisa. Ih, pinter banget, cantik banget ya. Masa sih? Makasih dokter. Oh nggak mau, nggak mau. Udah berapa sih? 8 udah. Ya ampun, ih pinternya udah bisa tepuk tangan belum? Tepuk tangan. Udah bisa babai, udah bisa tepuk tangan, udah bisa nunjuk-nunjuk kalau mau Pinter apa. banget, cerdas banget. Kalau mau apa udah nunjuk-nunjuk sana sini. Semua Tahu kamera ya? Udah tahu kamera, dia ngerti kamera. Lihat tuh dia megang. Dari Tahu lahir kan kamera udah ya? langsung ada kamera dong. Nah, jadi udah tahu Lahir ya. ke dunia langsung ada kamera gitu. Terus sekarang udah bisa apa? Udah Udah kalau dilepas mah udah sana ke sini. udah Tapi kesana memang karena dibebasin sih. dibebasin di dalam di sana cuma dibebasin. Dia ini udah bisa berdiri sendiri Udah gitu. bisa? Udah tiba-tiba berdiri, tiba-tiba dia merangkak, tiba-tiba duduk. Pegang botol, pegang gelas, pegang makanan bisa. Pegang botol nyusu sendiri sih bisa sih. Siapa ini manusia baru? Ini mau? Mau? Mau dia Oke. suka bola. Ayo, sini. Aduh langsung nunjuk mau. Sini naik. Sini naik. Sini mau? Mau? Oke. Wih. Oke, sini. Ayo, naik. Ayo, pintar ya. Biasanya bisa dia. Biasanya bisa ya. Terima kasih. Pinternya. Coba minta. Boleh minta nggak? Boleh minta? Minta ya. Minta boleh nggak? Kok nggak dikasih Biel? Jadi ini tempatnya Biel dok. Tempatnya enak banget. Dia biasa merangkak di dalam sini. Makanya dia aku lepas aja di sini. Aduh. Udah dia main-main di sini. Oh iya. Woi, lucu amat kuncirannya. Iya. Gede banget dia tempatnya langsung. Kalau udah di tempatnya dia langsung mau. Mestinya sih kalau kayak gini makannya bisa gampang, cuman jangan didorong-dorong buat makan aja. Dikasih makan sendiri gitu mau. Kadang mau, kadang enggak. enggak. Ada kan kita cobain, kita kasih kentang. Kalau roti-roti gitu garlic Belum bread. sih, Coba belum deh, sih, bikin coba ya. yang kayak gitu. Maksudnya beliin yang kayak gitu. Ada ngeliat Garlic bread, lasagna, rasanya. martabak. Oh gitu boleh ya? Kasih. Oh, Bebas. bebas ya. Maksudnya bikin aja yang itu yang makan ibunya makan. Dia juga belum aku kasih screen time. Iya, sama kalau bisa sekali. sih jangan. Enggak sih itu. Enggak tahu kamu mau berapa dong? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tuh. Tawa lagi. Iya. Pinter ya, karena selalu rame orang jadi seneng dia jadi Dia pilih. extrovert sekali kok. Bagus ya. Aku akhirnya ini dok, aku pumping. Sekarang masih bisa berapa? Aku sekarang itu aku sekitar kan dia udah 8 bulan, masih lumayan, masih 800-an. Oh banyak. Aku pumping terus. Aku pakai pumpingan yang gede. Aku nggak pakai yang hands free supaya tetap
getarannya kan lebih Yang enak. hospital punya itu ya. Iya, yang hospital pakai Spectra. Iya. Kan waktu di rumah sakit juga aku pakai itu kan. Iya. Ya, rumah sakit pakai gini kan. Kayak gini. Iya. Terus Iya, ya maksudnya udah, nggak aku pakainya yang gede supaya gitu, supaya enak. Tapi waktu dulu 1 literan. Sekarang udah makan, Udah harus makan. banyak sih. Biasanya kan 600 doang kan, tapi kalau masih ada 800 biarin. Ada di kulkas banyak. Boleh dong kami yang sedikit. Si Oci. Boleh. Coba lihat dia. Coba lihat ya. Wah, Enggak sih, ini yang ini. banyak. Ini sama ini. Masya Allah, ini juga. Allahu Akbar. Aku ada minum ASI booster. Aku emang ada minum ASI booster. Aku minum ya kan kalau ASI booster cocok-cocokan. Kebetulan aku cocok sama Mamsi. Aku cobain semua dong. Iya. Cocok sama Mamsi aku minum 2 kali sehari. Iya, tapi itu banyak, maksudnya yang udah agak lama itu kasih aja donor. Yang itu sama itu. Kan 800 terus dapat 800 kan. Nah, Kecuali itu dong. hamil. Nah, kalau Ceritanya hamil itu dong. Oh, iya. Aku menyimpan karena ada. Oh iya, ada rencana. Ada rencana. Iyalah. Jadi waktu aku lahiran aku Kalau sama Olive dokter janganlah. Tiwi. Masih bilang. Terus aku ditanyain sama dokter Ali, kamu mau lahirannya normal atau sesar? Ini gue dihujat nggak ya cerita begini ya? Gitu. Enggak Terus aku lah, bilang, semua lahir kan aku bagus. bilang sama dokter Ali, dok, saya ini hamil 2021, hamil Iya. 2022, hamil 2023, hamil 2024, hamil 4 tahun saya hamil dok. Iya. Aku kuret 3 kali, Iya, aku keguguran 3 kali, ini hamil keempatku dok. Boleh nggak dok? Aku minta, aku pengen yang cepet, yang gampang Iya. dok. Aku bilang gitu, gitu loh. Bukannya apa kan ada yang kadang-kadang kamu tidak merasakan menjadi ibu kalau belum lahiran normal. Nggak usah. Aku tuh udah 3 kali loh Kalau lahir normal, dikuret loh. itu. Terus aku bilang sama dokter Ari, dok, tolonglah jangan tega-tega banget lah sama aku. Jangan yang ngeden-ngeden panjang-panjang dok. Aku udah Enggak, Nggak jangan. sanggup gue. Bukan, itu tergantung ibunya mentalinya maunya aku udah apa. kayak Iya. aduh yang Semuanya baik tidak kok. beresiko untuk bayinya deh. Aku udah 3 kali kehilangan. Jadi kayak dok ya yang cepet aja dok, aku mohon maaf dok gitu. Dan kebetulan waktu dokter pas ngecek pertama sempat ada lilitan, terus kedua aku tuh kan keguguran 3 kali aja nggak kontraksi dok, sama sekali. Oh. Udah di dalam ditungguin 2 minggu nggak bisa keluar, udah pakai obat nggak bisa keluar. Oh. Jadi kayak aku susah buat kontraksi. Oh. Dokter Ali jadi waktu bilang ya udah kita sesar aja. Ya udah gitu. Iyalah. Ya, Yang aku penting kayak happy kok, apa aja Happy. happy yang penting. Happy. Selamat. 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 Aku seneng dokter Tiwi nggak judgmental. Enggak lah. Nggak yang kayak Kita kan harus ini, harus itu, betul. harus ini, harus ini. Yang melahirkan kan ibunya. Maksud saya maksudnya semuanya punya keinginan, kan itu memfasilitasi. Iya. Nggak boleh maksa juga. Aku ngajak Fanny ke sini. Tadi pengen ketemu dokter karena Fanny baru lagi hamil. Iya. Berapa? 27 jalan. 27 minggu. 27 minggu terus aku bilang, ada satu hal yang di Indonesia orang tuh nggak banyak tahu. Which is waktu itu aku dikasih tahu sama dokter Ari Polim bahwa tolong Liv, 1 kali aja ketemu sama dokter anak, dokter laktasi. Kenapa dok? Gitu kan. Kan nyusuinnya nanti. Terus dia bilang, kamu harus dipersiapkan. Iya. Dan ternyata nggak banyak di Indonesia orang tuh melakukan itu. Iya. Bahwa sebelum hamil nggak merasa ada perlu ketemu dokter anak, dokter laktasi itu nggak merasa perlu gitu. Iya. Jadi aku kasih tahu Fanny, aku kasih tahu Kiki, ketemu deh gitu. Kenapa? Karena pada saat lu lahiran itu udah overwhelm banget, udah banyak banget hal-hal Yang terjadi. yang terjadi. Kamu kalau dikasih tahu nggak akan mudeng. Iya. Mending kamu dikasih taunya sebelumnya. Iya betul. Gitu. Jadi akhirnya aku ketemu dokter Tiwi, terus Iya. aku diedukasi dulu. Nanti pada saat lahiran gini ya, pada Iya. saat lahiran Iya. gini ya, pada saat Iya. lahiran gini Iya. ya. Terus pas lahiran, oh ya waktu udah dikasih tau ini, oh ya ini, oh ya ini ya, udah aku tenang. Jadi at least nggak clueless ya. Aku nggak pulas. Iya. Jadi Justru itu yang kita mau. jadi dokter tolong diulang. Waktu Iya. itu dokter ngasih tahu aku apa aja. Iya. Ini ada ibu hamilnya. Iya, saya juga senang banget ketemu ibu hamil yang memang udah waktu-waktunya diedukasi ya. Jadi sebenarnya sih kita juga sama ya dokter anak. Dulu saya baru-baru bekerja di Bunda itu ketemu edukasi itu waktu mau melahirkan. Jadi itu Literally waktu. ya, jadi maksudnya misalnya kalau dia melahirkan normal, dia kan udah sakit, kontraksi Kontraksi udah ya, Dok, ya. nggak bisa. Sebetulnya sih kita mencari waktu yang sangat nyaman buat ibu. Mudah-mudahan bisa sama pasangan. Kalau Fanny kan Ini nggak sama ada pasangan. sama ini aja nggak apa-apa. Tapi kan misalnya ada siapa yang nanti
mendampingi sama adik aku sih. sama adik. Misalnya kalau kemarin saya tahu Denny sibuk banget, itu pun juga saya juga pikir kalau nggak bisa nggak apa-apa by Zoom aja. Nah, Denny datang. Tapi Jadi kamu nanti kalau konsul jangan sendiri. Harus Yang ada. dampingin adik kamu Iya. harus berdua sama adik Iya. kamu. Oke. Jadi yang edukasi bukan kamu doang, dua-duanya. Biar apa? karena kan kalau kita bicara waktu itu mungkin dia ngerti, tapi waktu dia mengalami, Waktu prakteknya. iya, lupa waktu ya, dia Dok, ya? mengalami itu dia bisa stres, bisa kurang tidur. Jadi sehingga ya beberapa kali waktu saya visit pagi juga dia teler gitu kan, ngantuk, Teler aku capek, ya kan? Capek badan. Capek sekali. Nyusuin capek, Capek, begadang. energi mau ditarik loh. Iya. Mas Yo Cesar ya cuape ya. Capek. Menyusui itu setelah sesar itu dia begadang. Hamil, melahirkan, menyusui. Paling capek yang mana? Nyusuin. Nah, iya. Tapi menyusui itu terbaik. Jadi karena dia terbaik, kita biasanya menjelaskan kenapa sih harus yang sulit gitu kan? Karena kan biasanya kan satu yang paling sering orang keluhkan waktu awal itu ASI saya tidak keluar. Itu pasti. Pasti orang bilangnya begitu kalau kita tidak menjelaskan. Ya, jadi kita selalu bilang bahwa ASI itu memang seperti tidak keluar, tapi nggak ada ASI yang tidak keluar. Kalau dia sudah hamil, sudah kebentuk plasenta, plasenta itu mengeluarkan hormon yang untuk mempersiapkan payudara untuk nanti bisa menyusui. Jadi pasti dia sudah mempersiapkan. Naturally human udah bisa. Sudah ada, sudah kelenjar itu sudah disiapkan. Cuman memang belum keluar karena hormon hamil masih tinggi. Jadi ketekan dia hormon untuk menyusui itu gitu kan. Tapi begitu proses kelahiran itu terjadi, artinya kehamilan itu berakhir. Hormon hamil turun. Plasenta itu kan lepas dari badan ibu. Nah itu prolaktin akan naik. Cuman naik kalau dia tidak dirangsang dengan pengosongan payudara, baik dengan pompa maupun dengan menyusui langsung, itu dia nggak bisa kerja juga. Jadi itu yang kita kasih tahu bahwa habis seksio 3 jam, 4 jam, begitu ibu masuk ke ruangannya, bayinya juga masuk untuk menyusui. IMD bukan? Ya, IMD waktu di kamar bersalin, waktu kamar operasi ya. Kalau nanti melahirkan normal di kamar bersalin, kalau melahirkan normal itu sebetulnya kenapa? Mungkin kalau saya selalu bilang kalau kelahiran normal itu sebetulnya kita dokter anak kayak dapat hadiah, karena bayi itu kayak lebih mudah gitu. Tapi kita di Bunda itu berpengalamannya tuh kebanyakan lahir seksio, dan seksio atau normal itu sebetulnya pilihan tergantung kesiapan dari ibu gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa paksain gitu ya, karena kalau misalnya secara teori dia bisa normal tapi mentalnya dia nggak siap, ya itu pasti nanti ada sesuatu gitu. Jadi kita memang harus ini juga, nggak boleh maksa juga gitu. Atau sebaliknya orang mau lahir normal seperti Fani, tapi kita suruh seksio, nah langsung kan dia takut ya. Jadi artinya tidak semua pilihan itu sama gitu. Dan itu kita semuanya bisa kita kerjakan. Nah kalau lahir normal kenapa bisa lebih mudah? Karena kan begitu lahir tuh bayi itu kan kayak diperes gitu ya, di jalan lahir. Kalau seksio kan begitu di insisi, di black langsung keluar ya. Jadi artinya adaptasi bayi itu kadang-kadang lebih harus dibantu dengan misalnya dia harus dibikin nangis dulu gitu. Kadang ada yang waktu keluar itu kadang-kadang ada beberapa bayi yang nggak nangis. Tapi kalau lahir normal itu sedikit yang begitu, karena dia proses lahir. Makanya kan banyak orang lahir di taksi, lahir di kamar mandi, ya kan? Di jalan. Karena dia proses lahirnya sendiri membuat bayi itu bagus. Nah sehingga proses IMD itu jauh lebih aman gitu ya. Aman karena dia kan udah diperes-peres parunya waktu dia melalui proses kelahiran. Pas lagi itu. kamu ngeden. Dan itu kan ngeden itu kan ngeden itu ngedennya aja udah sekitar 30 menit 1 jam. Belum kontraksinya itu kan biasanya lebih dari 10 jam. Artinya si bayi itu atau hormon-hormon yang di orang melahirkan itu kan akan membuat si bayi itu waktu melalui jalan lahir yang pendek itu dia laluin, itu semua refleks bayi itu kayak terangsang. Nah sehingga kalau kita lihat di videonya UNICEF itu kalau taruh di sini bayi itu bisa ngerangkak-rangkak, kalau lahir normal lahir seksio nggak bisa. Jadi nggak bedanya bisa. gitu ya? Karena dia lebih capek. Jadi dia nanti nyari gini loh Ji. Iya. Lucu juga ya mudah-mudahan sih semuanya lancar ya. Jadi artinya karena mau dan siap, jadi jangan lupa juga latihan nafas. Jadi jangan juga kalau hamil itu tetap harus aktif ya. Terus kalau IMD tuh Fani dengar kan sejam ya dok, sedangkan boleh lebih. 1 jam itu paling sedikit, tapi boleh lebih. Tapi kalau di kamar seksio,
apakah bisa selama itu? Kalau- Kalau Cece berapa? 20 menit 20 waktu menit. Karena Sebetulnya dingin banget kan ya? ruangannya. jadi sebetulnya begini, kalau dia ditaruh, bayinya tidak bayinya tenang gitu kan, ada alat saturasi namanya. Kita bisa bikin lebih panjang bisa. Sebenarnya sangat tergantung dari kondisi bayi saat itu. Gitu ya. Memang sih biasanya AC-nya kita matiin. Iya, Gitu. waktu itu bukan dingin, panas. Kasihan dokternya semua kepanasan. Iya. Aku inget kok hangat ya. Terus Ya memang dokter bayinya aku ngeliat udah pada kayak, Gini-gini dia. oh iya udah ini asik mati. Mati. Dia di sini. Iya, dia. Karena kan dokternya pada berkorban ya. Iya. Dokter Dewi kepanasan nggak waktu Iya. itu? Maksudnya yang biasanya yang paling kepanasan itu sebetulnya dokter Objin. Ari Polim, karena kan maksudnya objin ya. Iya. Karena kan ada lampu kan. Terus dia kan pakai bajunya kan double. Oh. Iya, jadi gitu. Jadi tapi sebenarnya sih kalau mau diteruskan asal bayinya bagus itu sebetulnya nggak bisa. Oh, I see. Cuman nggak bisa kayak lahir normal yang kan kalau lahir seksu itu kan di blacknya di sini ya. Kalau lahir normal kan di bawah terus langsung taruh di sini. Artinya di sini tuh kalau seksu kan dia harus bersih kan, maksudnya tidak Ada boleh modem. kotor, ya. Jadi maksudnya semuanya dalam keadaan steril gitu ya. Jadi dia tidak boleh di situ. Jadi dia biasanya melintang di di sini. Nah itu kan membuat ruang geraknya bayi juga terbatas gitu. Biasa kita ngerjain sekitar 20-30 menit. Bisa nggak lebih lama? Bisa kalau bayinya cukup bagus dan ibunya kan kadang-kadang ada ibu yang sensitif ya. Ibunya pengen muntah, ibunya jadi udah pusing gitu. Jadi kita lihat itu ya. Waktu Tapi itu aku mungkin enggak sih. mudah-mudahan nanti mudah-mudahan punya anak kedua nih. Amin. Jadi kedua. Kita bisa lebih panjang sampai dia jahit itu sampai selesai bisa. Asal bayinya bagus. Iya. Asal bayinya Bagus bagus. tuh maksudnya apa? Bagus itu Nangis. tenang. Terus abis itu Jadi tenang. waktu pertama nangis. Ya kalau yang lahir normal atau seksu sama. Waktu pertama nangis. Tapi waktu di skin to skin atau IMD itu nggak boleh nangis. Kalau nangis berarti dia nggak nyaman. Kita gampangnya Biar begitu. nangis aja. Enggak. Oh waktu di sini tenang. tenang banget, Dia langsung kan tenang. ketemu suara ibunya, suara jantung ibunya tenang. Langsung cari-cari nipple Enggak sampai ke situ. Enggak sampai di situ. Kan cuma tenang doang. doang. Dia sama Denny. Dan Sama kalau Denny. kita modifikasi. Jadi kita Bedanya tuh. jadi kita modifikasi begitu karena kalau seksu itu tidak semua bayi bisa panjang. Tidak semua ibu kondisinya stabil. Waktu itu sih bagus ya sebenarnya ya. stabil. Tapi kita biasanya kasih lanjutin tuh di dada ayahnya. gitu. IMD itu bisa suami istri ya, Dok? Bisa. Siapa aja bisa skin to Si skin dia kontak. ini ke Denny. Iya, jadi Menyatnya kan nyarinya di lagi dijahit ya. Jadi dia tuh menyat ke Denny. Iya. Makanya kamu kalau lihat video lahiran, aku bilang sama yang nanti kamu pakai topi yang lucu ya supaya Iya. anaknya nggak Pakai baju takut pink. ya. Gitu Iya, kan. iya, aku Dia ingat, pakai aku lah ingat. topi gitu. Terus kan masuk ruang operasi tuh mestinya dimasukin itu. Dia nanya sama dokter terus dari situ, boleh nggak aku pakai ini aja? Kan sama aja rambutnya nggak keluar. Nggak boleh pak. Steril, Pak. ya kalau di steril mungkin boleh, ke waktu itu kan mendadak jadi nggak bisa. Memang kita kan ini juga kan kita tertutup semua gitu, kita meminimalkan lah karena kan buka perut ya, buka perut itu kan risiko infeksinya kan Ada bulu boneka gitu. masuk loh, gimana? Belek lagi aku. Jadi itu kemudian nanti setelah waktu waktu Bia lahir di Denny itu sebetulnya juga untuk mempertahankan refleks primitif bayi. Jadi sebetulnya menyusui itu ibunya dipersiapkan oleh hormon, bayinya juga sebetulnya punya refleks-refleks yang memudahkan menyusui. Jadi kayak itu tadi cerita Olive ya, taruh di sini, dia nyari-nyari itu refleks primitif. Nah sebenarnya kalau kami di rumah sakit kami karena banyak seksu dan kita tidak terlalu berani untuk melakukan inisiasi menyusu dini itu panjang pada seksio ya. Kalau lahir normal sih bukan 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, Selama bisa apapun aman ya, Iya, Dok. jadi artinya itu kita sangat karena kita dapat bayi yang memang lebih bagus-bagus. Tapi kalau seksio itu ada resiko, walaupun tidak semua bayi ya, ada resiko bayi itu adaptasinya terganggu, walaupun tidak semua. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu nih, ini bayi bakalan bagus atau enggak, itu kita nggak tahu. Jadi kita memilih biasanya IMD-nya tidak 1 jam atau lebih, tidak. Tapi biasanya sekitar 20, paling lama 30 menit, terus kita modifikasi dengan ke ayahnya. Dengan begitu refleks primitif bayi yang kayak nyari puting, terus dia itu ada ya, saking refleks itu, sehingga waktu ibunya nanti ke kamar, itu refleks-refleks masih bertahan, sehingga dia mudah gitu. Dok, sorry aku mau nanya nih dok,
kan kalau kita lihat di Indonesia nih banyak bisa dibilang fatherless country. Fatherless, oke. Karena Sosoknya aku ada, perannya nggak jalan. terus kan juga mungkin banyak juga single parent kayak Iya. Fanny gitu kan. Fanny nanti didampingin oleh adiknya. Kalau misalnya ibu lain, kalau Fanny kan normal pasti nanti bisa langsung. Kalau Iya. misalnya ada ibu-ibu lain yang tidak didampingi Long suami. distance marriage juga. Kalau long distance Iya. marriage itu gimana dok? Sebenarnya sih Perasaannya sih dok. sebetulnya sih gini ya, kalau ada ayah, biasanya gini, orang menyusui itu memang yang melakukan ibu ya, tapi yang membuat dia berhasil atau dia semangat itu biasanya pendamping, adalah suami. Saya sering lihat itu di kehamilan pertama, sama di kehamilan ketiga atau keempat itu kadang-kadang nih ya, enggak semua sih, kadang-kadang mungkin karena ada anak 2 di rumah, ayah itu akan pulang biasanya ya, nemenin yang di rumah. Itu biasanya saya melihat sedikit ada kesuraman di ibu kalau dia tidak ada pendampingnya, gitu ya. Jadi artinya pendamping itu tidak harus suami ya. Jadi kalau Fanny mungkin tadi adik atau siapa yang memang bisa memberikan semangat, gitu kan. Berarti Jadi lebih ke mental support iya, ya, Dok, betul, mental support. Jadi breastfeeding itu sebetulnya seringkali kegagalannya itu karena mental support yang tidak ada ya dari rumah sakitnya. Kita sebetulnya kan melakukan, sebenarnya menyusui itu susah banget loh. Untuk rumah sakit Susah juga sulit banget. banget loh. Untuk kita juga, untuk kita tenaga medis juga tidak mudah. Makanya ya kalau kita lihat, saya juga sering menerima melahirkan di luar terus datang ke kita itu sering juga saya tahu bahwa dia di rumah sakit tidak tersupport oleh sistem, ya. Jadi kenapa kita berani melakukan apa maksudnya mengatakan itu? Karena memang itu terlihat gitu ya. Kalau misalnya kita nggak edukasi aja si ibu dan pasangan ya, dia tuh nggak tahu bahwa memang bayi itu harus rawat gabung. Iya, rawat Bayi itu gabung. walaupun sudah di VVIP, tetap aja dia harus sama ibunya, gitu ya. Kalau ibunya sampai lelah banget, oke kita tarik bayinya karena takut nanti ada apa-apa di bayi gitu. Tapi ibunya waktunya menyusui kita anterin. Tapi kalau bisa rawat gabung, jangan dipisah-pisah. Itu justru di awal, karena di awal itu sangat sulit. Maksudnya kolostrum itu atau ASI itu dikit banget. Jadi kehadiran bayi, tanda-tanda bayi pengen menyusui itu juga secara psikologis, secara emosional juga memainkan keinginan ibu untuk menyusui. Apalagi kalau kita lihat ya, mungkin Olive bisa bernostalgia kalau si Denny megang si bayi, pasti ada ser-ser lah hati gitu ya. Iya, ada rasa seneng kan? Deg-degan juga tapi. Iya, deg-degan. Tapi seneng, aku seneng. Pasti seneng. Seneng banget soalnya Pasti seneng. kayak apalagi dapetnya susah ya. Iya. Terus kan dia juga trauma Iya. banget pas lagi itu kan. Iya. Terus pas lagi dia kayak gitu aku kayak Terharu nggak sih? Iya, yang itu namanya oksitosin. oh itu Iya, itu namanya bikin- oksitosin. Makanya dibilang breastfeeding Hormon father. cinta ya, Dok? Hormon cinta. Jadi kita melihat suami itu care, dan kita sebagai dokter anak atau siapapun yang mendampingi itu berusaha banget untuk suami-suami itu ikut bantu. Karena memang kan menyusui itu kan capek, begadang, mana udah sakit. Kalau yang seksual kan sakit banget ya. Terus udah gitu lelahnya tuh begadang. Kalau yang kembar itu banyak juga 1-2 orang itu jatuh bayinya karena dia 2 terus gelundung 1 itu. Tapi aku cerita nih dok ya, aku pada saat habis lahiran Biel tuh jujur aku nggak gitu banyak gendong. Karena aku tahu aku capek banget. Iya. Aku melahirkan di usia 38 tahun. Pasti beda dengan usia 20-an atau early 30s. Itu aku capek banget. Iya pasti. Aku memilih untuk nggak seidealis itu harus. Iya. Lebih Iya. baik aku kasih ke pengasuh, Iya. aku fitin body aku. Karena aku juga takut, aku dengar banyak yang jatuh atau ketiduran, Iya. gelundung. Jadi aku memilih untuk udah aku bagusin fisik aku, Iya. nggak apa-apa bayinya sama yang lain, toh yang penting disusuin, aku tetap mengusahakan susunya. Jadi Gitu. embrace that we need help, it's okay. It's okay, Iya. it's okay. Iya. Tapi when you embrace the help, you need help, ada baby blues nggak jadinya, Ci? Atau enggak? Enggak, karena waktu itu memang kondisinya aku juga, mungkin ini aku juga dapat masukan dari Dokter Tiwi waktu itu. Karena kan ini public figure ya, terus aku kayak ngerasa biasanya kan public figure harus langsung announce gitu kan, terus nanti wawancara apa segala macam. Aku ada minta sama Denny yang tolong dong, waktu masukan dari Dokter Tiwi juga, nyamannya kamu gimana, kalau kamu nggak mau jangan. Terus waktu itu Dokter Tiwi juga sempat ngomong bahwa kita tenaga medis tuh juga lebih seneng malah kalau
sepi supaya ibunya bisa fokus dengan Iya. bayi. Ingat nggak dong? Iya. Benar, Iya. Gitu. benar, Jadi Iya. karena fokus utamanya kamu adalah menyusui. Jadi aku waktu itu bilang sama Denny, yang boleh nggak kalau aku udah lahiran kita nggak usah announce dulu. Tunggu aku Ready ya. pulang. Mhm. Kita nggak usah kasih tahu siapa-siapa. Yang penting keluarga inti tahu. Temen pun apa semua nggak usah tahu dulu. Aku menyesuaikan dulu. Aku lihat dulu. Aku gimana. Aku bisa jalan dulu. Aku bisa pup dulu deh. Gitu. Iya, Gitu kan? memang itu kan sakit kan karena ibu-ibu Gitu. itu kan begadang terus dia harus pompa-pompa. Itu kebayang kita dia lagi dalam keadaan nggak bagus lah buat dilihat-lihat gitu ya. Physically, Jadi, mentally gitu. Iya, Terus kalau ada tamu kita mesti mandi dulu. Kadang-kadang kita Iya. jam 2 bangun, jam 5 bangun. Iya. Jam 7 pengennya tidur gitu loh. Iya. Gitu kan. Benar. Iya, jadi kita belajar dari waktu COVID sih ya. Waktu Iya, COVID waktu itu tidak dokter boleh bilang tentang tidak COVID. boleh ini kan, tidak boleh besukan. Itu rata-rata kita jadi bisa banget membantu. Karena kan ibu kan nggak ada tamu ya. Jadi kita kapan aja bayi itu mau menyusu, kita bisa menolong ibu dan ibu itu juga bisa istirahat kan. Jadi kata dokter Tia pas lagi COVID lebih banyak ibu yang berhasil Iya, menyusui. iya. Karena kan dia nggak ada Nggak ada tamu. gangguan, nggak ada tamu. Kan kita nggak boleh kan misalnya ya karena kita untuk mengurangi infeksi. Jadi ibunya juga bisa istirahat. Kan bayi itu pagi siang sore dia tidur. Artinya istirahat itu kan sempatlah ibunya waktu jam besuk kan. malam, oe-oenya. Oe-oenya itu malam. Nah itu juga yang membuat gagal menyusui ya. Tadi kita sambung. Satu, ASI itu tidak ada. Itu yang paling sering kita dengarkan dari ibu-ibu baru. Yang kedua, bayi itu malam itu nangis. Sebetulnya itu Tuhan udah kasih sesuatu yang cocok ya. Karena hormon yang namanya prolaktin itu dia tinggi tuh. Mulai jam 10 malam tuh dia naik tuh tinggi. Nah kalau dia lagi naik terus bayinya bangun terus dia nyusu, mudah-mudahan besok produksi itu akan lebih banyak. Jadi sebenarnya itu yang harus kita jelaskan ke ibu ya, bahwa kalau dia malam menangis itu ya sesuai dengan siklus dia di dalam kandungan. Kan di dalam kandungan juga kalau Aktifnya malam malam. aktif ya. Jadi nanti waktu keluar juga sekitar 2 minggu itu bayinya tuh malam mintanya banyak gitu. Nah itu yang membuat mau nggak mau walaupun pompa tetap aja dia harus pompa gitu kan, karena harus memberikan si bayinya gitu ya. Jadi artinya itu yang harus kita jelaskan, hal-hal yang membuat ibu baru itu takut gitu ya, takut kurang gitu ya. Memang bisa kurang bisa. Jadi kita biasanya monitor. Satu, berat badannya bayi. Biasanya ya kalau hari pertama dia tidak boleh kurang dari 5% dari berat lahir. Jadi nanti kalau Fani lahir 3 kilo, dia punya cadangan 10%. 10% itu artinya 300 gram. Dia boleh turun 2,7 tapi tidak boleh di hari pertama. Dia boleh turunnya tuh pelan-pelan. Sampai 7 hari. Iya, sampai 7 hari tuh dia naik lagi. Gitu. Nah, itu yang kita harus awasin. Awasin itu adalah transfer ASI-nya. Kadang-kadang ada ibu ya yang memang produksinya kurang. Biasanya ibu-ibu yang diabetes ya, ibu-ibu yang saat hamil itu kan ada yang Overweight diabetes. jadi terus jadi diabetes. Nah, itu juga resiko untuk kurang ASI itu ada. Kemudian Apalagi dok selain diabetes? ibu-ibu yang bayinya kecil atau karena kan Stunting dari perut. iya, biasanya kan kecil, kita nggak, ya stunting itu bisa, tapi mudah-mudahan kalau di Jakarta jarang lah kita lihat bayi yang dari dalam itu udah stunting, itu jarang ya. Tapi memang kalau prematur atau bayinya kembar itu kan pasti lebih kecil, gitu ya. Jadi artinya ibu-ibu yang punya bayi 2 atau ibu-ibu yang melahirkan prematur itu dia beresiko untuk ASI itu kayak belum sebanyak yang harusnya. Tapi ada metodenya, begitu dia melahirkan 3 jam aja walaupun bayinya misalnya terpisah karena prematurnya, itu langsung dipompa tiap 3 jam walaupun nggak ada. Gitu. Jadi ibaratnya Walaupun nggak ada. Nggak ada, iya Walaupun itu nggak ada. itu yang harus tahu. Kadang-kadang tuh orang berpikir, aduh asiku nggak keluar di pompa nggak ada, terus dia stop. Jangan stop. Keep going. Keep going. Iya. Langsung Keep itu tiap 3 going. jam, tiap 3 jam. Bahkan kalau prolaktin itu siklusnya kan sekitar 2-3 jam. Itu pompa aja terus, nanti dia keluar. Durasinya berapa lama? Durasinya 30 menit kurang lebih. 20-30 menit, 20 menit ya. 30 menit ya. Misalnya dia turunnya udah banyak nih 10%, terus dia mau pulang. Kemudian dia kesulitan masih menyusu. Kadang-kadang kita suplementasi. Sebetulnya bisa pakai ASI donor, tapi ASI donor itu dia ada syaratnya. ASI donor itu donornya harus bebas dari, jadi dicek darah, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Nggak cukup cuma itu, ASI-nya harus dipasteurisasi. Jadi harus dipanaskan supaya virus-virus yang kita nggak bisa cek ya, kayak HTLV2 itu adalah virus yang bisa menyebabkan leukemia,
itu tidak bisa kita cek di Indonesia. Kalau mau menjadi donor, maka dikombinasi dengan pasteurisasi itu. Ya, jadi kalau sulit itu ya donor ya. Jadi nggak bisa tuh di Instagram atau di Iya, itu biasanya malah dijual-jual. Iya, Ada yang aku pikir cuma jual-jual. gitu aja KTP nggak apa-apa. kakak yang penting Nggak Yang boleh. penting Laki nggak ini perempuan sesuai gitu. agama gitu-gitu. Enggak. Kalau di RSCM yang memang melakukan manajemen donor itu, mereka melakukan pasteurisasi. Ada alatnya. Kalau yang di rumah juga bisa pakai air, pakai panci, dipanaskan ASI-nya sampai dia mendidih terus dimatikan. Itu prosedur yang harus Nggak dikerjakan. rusak kandungan asinya nggak, Dok? Rusak, tapi daripada formula dia lebih baik. Tapi lebih baik. Tetap lebih baik. Tapi tetap tidak boleh ada virus. Tadi HIV, hepatitis B, hepatitis C. Oh, tetap harus cek darah. Tetap harus cek. Walaupun Jadi- kita pasteurisasi secara manual. What Iya. happen if there is a virus inside? Oh, iya kan bahaya ya. The kalau baby baby. gonna be infected. Iya. Iya betul. Berarti buat kalian yang mau donor ASI, Iya, yang pendonor juga jangan asal kadang-kadang ya. mungkin belum ngerti ya. Jadi Nah. mudah-mudahan ini Padahal bisa niat menjadi baik informasi. ya. Ya, jadi donor ASI sama donor darah itu sama. Oh, Ya, jadi resikonya dia apa ya, Dok, resiko ya? menularkan penyakit kalau ada penyakit. Oh. Dan si bayi yang menerima ini kan dia nggak punya antibodi. Ya kan? Kalau yang ibunya, misalnya ibunya sendiri hepatitis C, ke bayinya sendiri, dia kan punya antibodi si bayinya. Oh. Artinya dia protek untuk bayinya. Tapi bayi orang lain kan nggak punya. Jadi itu donor ASI itu itu syaratnya cukup ketat. Jadi makanya kalau kami di Bunda, kalau lahirnya normal bagus, maksudnya ibunya ada, bayinya kurang, itu kita biasanya tidak memilih donor. Donor itu biasanya kita tawarkan ke ibu kalau prematur. Kalau di kami di Bunda ya. Oke. Tapi kalau di RSCM itu banyak kan yang prematur itu mereka melakukan donor ASI itu. Kalau donor ASI, golongan darahnya harus sama nggak, Dok? Enggak harus sama. Oh. Yang penting virusnya bebas. Oke. Nggak boleh ada virus gitu ya. Jadi saya ini buat bukunya. Bukunya. Aku baca Fani ini loh. nih, Sang ya. bayi. Ini Terima kasih, bukunya Dokter itu Tiwi. tadi kan saya terang-terangin tentang tentang nutrisi di sini ada. Ya ini jadi nanti Fani bisa baca-baca ya. Ini nanti kalau kurang pakai formula suka pakai suplementasi. Supaya tetap bisa nempel. Supaya tetap bisa nempel. Ini saya kasih gini nih. Jadi Fani kalau nggak bisa baca, nggak usah baca, digituin aja dia ke YouTube yang memang berhubungan. YouTube-nya macam-macam sih. Ada yang Dokter Ari di sini, juga ada yang Dokter Ivan, ada yang macam-macam itunya. Maksudnya ada bukan pijat, hanya pijat. ya. Pijat Jadi maksudnya begini. semuanya ada. Ya. Ini semuanya nih. semuanya ada. Ini banyak yang mungkin nggak tahu ini apa nanti kita ini Iya. ini apa kelenjar Kelenjar-kelenjar, ASI ya, Dok iya. ya. Jadi sebenarnya kalau besar payudara mempengaruhi nggak, Dok? Besar payudara kebanyakan karena lemak sih. Oh, bukan Biasanya karena bukan karena kelenjarnya kelenjarnya lebih membesar. banyak, enggak. Wah, lemakku banyak dong, Dok. Iya, jadi biasanya gini, kalau dia semakin berat badannya naik, biasanya kebanyakan lemaknya yang banyak gitu biasanya. Aku naiknya banyak yang Iya. di payudara, Dok. Iya, jadi Waduh, biasanya bisa lemak. Tapi berasa kan berat kalau banget. ini kan IVF. terbukti kan hasilnya Susunya? sekulkas. Sekulkas kuning-kuning. Ya, jadi kita biasanya nggak bisa ngelihat bahwa kalau payudara besar berarti ASI-nya banyak. Oh, enggak Kalau ya. payudara kecil ASI-nya sedikit enggak. Dok, Karena- tadi kan dokter udah ngomong tentang merangsang payudara. Itu berarti di usia tadi sempat ngomong sama Fani di 35 minggu. Jadi, sudah boleh atau gimana, Dok? Oh, apa? Merah maksudnya? Iya, mungkin ini, merah kah atau apa? apa massage maksudnya? Apa yang harus Iya, dilakukan? ya. Jadi sebenarnya kalau sebelum melahirkan itu sebetulnya tidak usah diapa-apakan, hanya dibersihkan saja. Kan tadi biasa ada kerak-kerak itu dibersihkan aja. Tidak terlalu dianjurkan massage kecuali kalau mau menjelang lahir karena kan itu bisa merangsang kontraksi. Tuh. Jadi tidak ada perawatan yang spesifik sebetulnya. Oh, nggak ada, berarti Nggak ada kalau usah. lagi hamil. Lagi Lagi hamil. hamil itu enggak. Menjelang Yang lahir penting aja ya. menjelang lahir, Mungkin pas iya. hari H mau lahiran. Iya, menjelang lahir tuh nggak masalah. Iya, Karena kita udah apalagi kalau mau megang-megang. lahir normal kan, lahir normal itu tadi kan cerita
mesinnya putingnya Biasanya dirangsang. dirangsang gitu. sama suaminya. Nah kan Mm-mm. kalau aku kan single fighter nih dok, nggak ada Orang pasangannya. lain juga bisa sih Oh, sebenarnya. orang lain. Ya, maksud saya adiknya. Karena kalau merangsang sendiri biasanya nggak terjadi kontraksi Oh, itu. gitu? Biasanya tuh, tapi setelah lahir biasanya memang dimasas. Ya biasanya ada yang 1 hari, 2 hari itu biasanya dimasas itu juga mempengaruhi. Oke, Dok, terus kalau abis lahiran itu kan kalau abis lahiran memang lah ya kita harus massage gitu kan. Kan aku kalau pakai pumping tuh suka ada metode Ini masasnya ya. massage gitu kan. Tapi itu banyak mungkin yang berpikir kalau semakin kencang hisapannya semakin bagus. Itu benar nggak, Dok? Enggak, malah Enggak ya? kadang-kadang luka. Oh Jadi, iya, iya. heeh. Jadi Kadang-kadang kalau ada luka, yang- Dok. Ih, sakit banget aku pernah ya ampun. Iya, kalau pressure-nya harus di itu kan. Pia juga tuh. Berarti sebenarnya kan bayangannya tuh, hisapannya kencang. Berarti itu nggak benar ya, Dok ya? Kalau dengan pompa itu kita pernah punya beberapa orang justru trauma di payudara itu. Nah, jadi kamu jangan hisapannya nggak usah kencang-kencang. Iya, Yang jadi- penting nyaman. Nyaman. Kalau Oke. mau pakai pompa, kalau hisapan bayi yang penting dia masuk benar. Karena kalau dia masuk benar harusnya enak menyusui itu. Tapi kalau dia menyusuinya di puting, nah itu biasanya suka sakit kan. Nah, Jadi itu nyusuin bukan di diperbaiki. puting. Aku juga dikasih tahu di Areola. Gimana apa sih? Areola. Bercanda ya. Kamu mah. Ini kan dia di sini kalau nyusu di sini Iya. sakit. Nyusu harus begitu. Ya, nyusu harus begitu. Jadi dia ini ada nggak ya? Oh, Ya. ini kelenjarnya. Nah, ya. Jadi dia kan ini kan di sini nih harus begitu gitu ya. Jadi itu yang kita pastikan. Kadang-kadang kan ada yang putingnya panjang. Nanti mulutnya si transparan. bayi itu kayak Enak. akan membentuk. Terus kalau yang bikin lecet tuh apanya sih dok? Lidahnya, giginya? Biasanya lidahnya. Oh, Nah, sekarang kan banyak Lidahnya orang seperti yang silet bikin ya, Dok? tangtai ya. Orang udah pernah dengar bukan belum Tangtai yang yang tangtai? kan? Nah, ya, itu juga ada tangtainya. Jadi artinya gini, tidak semua tangtai, tangtai itu tali lidah itu ada memang yang bisa menghambat pergerakan lidah, tapi kebanyakan tidak masalah. Jadi artinya asal dia diberikan posisi yang baik, ya. Kadang-kadang sih memang kita bantu ya, maaf ya. Jadi kadang-kadang dia kan kalau kita gini, kalau dia sendiri kadang-kadang dia ngambilnya di puting. Jadi kadang-kadang kalau di awal kita kayak C bentuk ini ya, Dok, ya? C gitu. Jadi sehingga bukan dia gunting gini ya dok? ya, C, aku diajarin C. C ya, jadi gini, ya, gini, terus nanti dia ambil. Yang gitu. benar susu ke bayi apa bayi ke susu? Bayi ke susu. Bayi ke susu. Baby to the breast. Berarti dia yang ke kita, Iya, bukan kita jadi- yang gini-gini. Iya, jadi ibunya Pertanyaan yang nyender. bagus nih. Udah Ini pinter gini. nih Fanny, udah sampai situ Gini ya, belajarnya Dok, ya. bagus. Jadi kadang-kadang kalau kita sulit ya, kadang-kadang ada puting yang mendelep. Pokoknya tidur 2 bantal gitu, bayinya ditumpukin gitu aja. Biasanya dia justru lebih mudah. Tenang, Kalau yang Fanny. gampang. Di buku ini aku ingat ada Iya, posisi-posisinya. ada ya. Ada. Aman. Sang bayi harus dibeli nih. Aduh, apa Ada, tuh jatuh. iya. Gitu. Ini ada nih. Iya, Ini ada. Bagus ini memang memang. buat ini sih buat kalau hamil ya. Betul. Terus kalau nanti udah lahir mah belajar Mau sama nanya bayinya. nih dok, Iya. gimana caranya biar dia nggak keblebek pentil? Maksudnya nggak Sebenarnya ya, bisa nafas. Ya, itu pertanyaan bagus ya. Misalnya dia di sini ya. Sebenarnya sih kan kaki bayi gini ya. Asal dia ditempelin ke sini, dia mau nggak mau dia begitu. Terus tangannya itu jangan neken si bayi. Jadi cuma naruh saja. Ya. Harus relax. Waktu Harus itu aku dikasih tahu relax. ininya. Nah. Kadang-kadang kita kan kayak gini sampai kaku gitu kan. gitu ya. Jangan, kamu harus. Harus relax gitu. Kalau kamu relax kan nggak tegang. Dia tuh hidungnya ada kok. Nggak ketutup ya, Cek? Nggak ketutup. Jadi tandanya kalau dia saking bisa berarti nggak ketutup. Kalau dia nggak bisa asal tidak ada tahanan di sini dia bisa begitu. Nanti adekmu jangan lupa bantu. Aku berubah pikiran sih dok. Ini adanya. Iya. Berarti benchmarknya boleh disesuaiin ya, Ce? Nggak perlu kayak harus kayak orang dulu nih. Enggak. Jangan kan orang dulu, orang sekarang nih, Olive sama Fanny beda kondisi. Beda. Kita nggak Fanny. bisa samain dan yang tahu itu masing-masing. Jadi aku selalu bilang, makanya waktu itu sama Kiki, makanya aku bilang sama kamu pokoknya senyamannya kamu aja deh, kayak gimana. Yang nyaman aja. Yang nyamannya Gimana? kayak gimana. Kalau nyamannya sendiri dibantuin adik, ya silahkan. Nyamannya ada babysitter, silahkan. Yang penting nyamannya jangan sampai kamu stres. Iya, jangan sampai stres. Gitu. Baby blues itu biasanya ada hal yang tidak selesai.
di dalam. Jangan dipikirin Jangan. tuntutannya harus begini, harus begitu, jangan. Apalagi aku orang yang memvalue tidur, dokter. Oh, sama, aku tidur 8 jam. Iya, buat aku tidur tuh kayak recharge nggak sih, Ce? Iya. So kalau kurang tuh bisa tantrum. Heeh. Bisa Aku capek. kalau pulang kayak abis itu next day kayak bete banget. Iya, bete banget. Bete Bete banget, banget. kayak nggak bisa Kebutuhan function. masing-masing, iya. Jadi aku pas lagi malam itu banyak kan aku pakai botol memang Iya, gitu. iya. Itu makanya berpulang pada masing-masing gitu ya. Tapi Dok, aku apalagi? mau nanya lagi, Dok. Ya. Jadi kan kalau misalnya tadi tuh puting lecet itu kan Ya. masalah yang utama Masalah. banget. Iya. Kalau bisa jangan sampai lecet. Kalau bisa Kalau sakit bisa banget, jangan aku sampai mana lecet. ya ampun, Ya. sakit Walaupun banget. itu memang tidak bisa dihindari awal-awalnya. Pasti ada ya, Pasti ada. pasti Tapi Tapi ada. kalau jangan udah lecet, keep going menyusui atau stop? Keep going menyusui, Going. tinggal Nothing makes you stop. Keep going all the way. Apa nggak nunggu ini dulu? Nggak ada. Nggak ada. Keep going, tahan sakitnya. Jadi kalau dia lecet, God. kalau bisa perahnya pakai tangan. Kalau pakai pompa dia tambah besar. Terus cari posisi yang berbeda ya. Ini boneka kali ya, bisa ya. bisa. Jadi kalau misalnya dia tadinya neteknya begini, terus kalau lecet misalnya di sini dia neteknya begitu, pakai football. Oh. Gitu, Ada beberapa posisi nih. Jadi posisi itu biasanya kalau lecet ganti dia ngambilnya ke tempat yang berbeda Oke, gitu. biar nggak Ya. terluka di tempat yang Iya, sama ya, dan biasanya sih lecet itu pasti posisi pelekatannya nggak betul. Oke. Ya biasanya mungkin dia ngempeng atau misalnya dia ngenyot bener terus dia tidur jadi dia Iya, ngegeser nggak naik. gitu kan. Waktu itu aku kayak gitu. Iya, Kegigit. jadi- bukan gigit, belum ada giginya, tapi tetap aja sakit. Sakit. Sebenarnya ASI itu kan kalau dipompa, dia dipompa. Mm-mm. Tapi kalau misalnya pas lagi LDR tuh bukannya cuma tarikan, tapi dorongan dari dalam. Iya, betul ya? betul ya? Makanya dia kan ada kontraksi, jadi dia kayak mancur gitu, lebih mancur. Jadi memang- hisapan itu membuat LDR terjadi. Oh, LDR itu dia hasil dari oksitosin yang kayak meres di otot-otot di Di kelenjar giginya, itu, Dok, ya? di kelenjar-kelenjar yang di dalam Tadi. alveoli itu gitu. Jadi memang nggak harus kenceng, Iya. yang penting Iya, getarannya iya, pas, yang betul. natural nursing lah gitu. Tuh, ya. Oke. Itu yang paling penting Itu ya. yang paling penting. Aku Dan- pakai ini dong. Dan yang paling penting, iya. Dan yang paling penting biasanya kalau di awal-awal menyusui itu dia kayak mencret bayinya. Oh iya, itu jangan ya kan? khawatir. Itu juga penting harus tahu. Jadi bukan Warna-warni. karena kuning biasanya. Jadi pertama warna pup itu hitam, di situ ada ya. Hitam menguning. Hitam terus nanti hijau. Oh, Nah, hijau tua, terus hijau, terus kuning. Itu di hari ke-5, 6, 7. Terus mencret ya. Jadi kalau di awal tuh kita tahu ASI itu ada, begitu nyusu itu dia pup gitu. Ya, jadi kan kadang-kadang orang berpikir bagaimana saya tahu jumlah ASI yang masuk. Itu sering kali menjadi pertanyaan ibu-ibu sekarang ya. Karena kan mereka mau pasti bagaimana tuh ASInya berapa banyaknya gitu kan di Kalau awal. DBF tuh. Kalau DBF kan sulit ya. Kita kan nggak tahu, bisa Nggak juga tahu. ngempeng. Bener. Jadi kita lihatnya tuh kenaikan berat badan. sama aku mau nanya, Dok. Kan pompa ASI tuh banyak. Jenisnya banyak banget. Yang suitable menurut Cece yang udah Nah, pernah Cece pakai. nih yang paling pinter. Kalau pompa ASI cocok-cocokan ya. Cuman aku suka baca. Jadi aku bukannya kayak based on pengalaman juga, tapi sebelum itu aku baca-baca bahwa aku banyak bilang, ada orang bilang punya primary pump and secondary pump. Nggak tahu deh bener nggak tuh dok. Primary pump tuh aku selalu pakai yang Corong, oke. supaya untuk menstabilkan suplai ASI dulu. Karena hands-free itu kan mesinnya lebih kecil, Lebih jadi kecil. mungkin tarikannya sama getarannya sama untuk let down refleksnya tuh lebih Kurang. Oke. Karena kan ya ibaratnya mesin vacuum cleaner deh, portable iya. sama yang gede kan Iya, beda kan. Beda-beda. Gitu. Jadi kalau aku lebih seneng pakai yang gede. Aku lebih seneng pakai yang gede karena menurut aku mesinnya getarannya bukan hisapan kenceng ya, tapi getarannya itu lebih oke. Kalau aku, oke. nah handsfree itu aku bener-bener pakai di saat memang aku Traveling kali itu. traveling, misalnya lagi di mobil, lagi di apa. Tapi sebisa mungkin aku pakai yang corong dan colok. Di samping pompa kita harus belajar pakai perah tangan. Karena iya, itu enak juga. kadang-kadang bisa lupa. Bisa nggak ngecas. Iya. Ingat ya ada pregnancy brain, ada mommy's brain. Emang ada gitu? Iya ada. Jadi kadang-kadang Lupa tuh kita. dari pasien-pasien dia nggak pompanya lupa. Lupa Dia bawa. lagi meeting di mana gitu ya. Jadi Jadi dia manual nih, Dok? manual. Giling kita? Iya. Jadi nggak boleh diurut. Jadi dia ke dalam gitu. Ya, jadi ke dalam begitu. Trot. Ya.
Jadi nggak diginiin ya, kalau diginiin biru dia. Oh, pakai botol aja gitu. Ah, Aku kadang-kadang kalau belajar. lagi udah emergency gitu, kadang-kadang sakit kan kalau banyak gitu. Kalau lagi bengkak juga mungkin susah ya pasang pompa. Jadi kita harus massage terus kita tuareng pakai tangan dulu. Pakai tangan dulu kalau penuh banget gitu. Pakai tangan dulu baru pakai Iya, pompa. jadi tangan ini tetap harus terlatih. Sama ini dok, what is colostrum? Kolostrum itu ASI pertama. Ada di sini. ASI awal ada di situ. Pasti ada, semua ada. Semua ada. Aku ingat ada di sini. Ada yang di depan tadi. Di depan ya, ya? paling depan tadi. Iya, ada yang bilang takut asinya kuning jelek, enggak, itu paling Enggak, bagus. semua kolostrum ada. di mana Sorry, di ini depan tadi ya? ada. Ada kok di sini Ada di kolostrum. sini tadi. Apa itu kolostrum? Jenis-jenis ASI nih. Oh, ini. Nah. Tuh, ya. Nih kolostrum ini isinya ini. Nanti dia Oh, berubah ini. nih. Kolostrum nanti Nih, dia kayak ada gini. gitu. Ya. Ya. Cice keluar kapan? Pas Dari lagi itu awal. dibahas sama dokter Tiwi. Langsung keluar gitu dok? Dikit. Abis itu aku langsung sendiri, pompa sendiri pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan aku pakai awal. tangan. Aku nggak pakai Kalau pompa. awal itu Pakai tangan. pompa nggak keluar dia pakai tangan. Karena gini loh, kalaupun keluar, kan kayak gini nih, misalnya aku pompa, kan kolostrum tuh dikit banget. Dikit banget. Misalnya aku pompa terus masuk ke sini, Nyangkut dia. nyangkut. Padahal itu kan bagus banget. Jadi sayang. Jadi aku nggak pompa waktu kolostrum Pakai tuh aku tangan. pakai tangan dulu. Pakai tangan. Nah pas lagi udah mulai banyak di hari ketiga tuh, udah mulai banyak baru aku pompa. langsung pakai pompa. Tapi hari pertama kedua enggak. Enggak. Gitu. Jadi pakai mulut bayi atau pakai tangan? Dok, aku mau nanya nih dok. Jadi kan aku tadi dokter udah ngeliat asiku udah cukup banyak ya dok ya. Ini juga mungkin buat edukasi juga kepada yang nonton nih. Banyak orang ngomong tuh ASI harus 2 tahun. Oh iya. Ya memang mungkin yang terbaik 2 tahun. Cuman kan nggak semua mungkin Nggak semua. memiliki kondisi Enggak semua betul. bisa ASI 2 Nggak semua. tahun. Nah ceritaku tuh mungkin aku nggak pernah sharing ke Iya. siapa-siapa. Heeh. Cuman aku mau ngobrol sama dokter aja ke delay terus Oh, iya. kan. Aku bisa dibilang aku tuh gagal DBF lah Iya. gitu. Di bulan pertama aku DBF campur pumping sama botol. Terus di bulan kedua papaku masuk ICU. Oh, Jadi iya. kan waktu itu sempat janjian Iya, sama dokter janjian, beberapa kali kan. Itu aku selama 3 bulan, jadi Biel usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan aku tuh nggak gitu ketemu sama Biel. Oh, Karena aku tuh sebenarnya di bolak-balik. Singapura. Iya. Ya, aku juga jarang muncul di IG dan lain-lain. Jadi aku tuh tidak DBF. Aku tuh bisa dibilang apa bahasa sekarang tuh mom apping. Ya, Mam Epping. Mom apping gitu kan. Jadi eksklusif pumping karena kondisiku waktu itu aku nggak di Jakarta. Iya. Aku papaku di ICU dan akhirnya papa juga udah berpulang gitu kan. Wah, aku tuh menjaga banget supaya suplai ASIku tetap stabil gitu. ASI booster lah terus pumping setiap 2-3 jam. Itu tuh aku lakuin terus-terusan lah, Dok. Kan banyak ya orang ngomong ya kalau nggak DBF mah Bukan ibu. kalau nggak DBF mah nggak nyusuin gitu. Beda, bagusnya beda gitu. Tapi buat aku kan kayak Kondisinya mungkin masing-masing berbeda. Itu kondisi aku dong. Iya. Karena orang bilang, ini kan enak, suaminya artis pasti ada uang apa masa ada babysitter apa nggak bisa DBF. Mungkin nggak banyak yang tahu waktu itu papaku di ICU hampir 3 bulan dan aku di Singapura bolak-balik. Aku pulang cuma buat kantorin ASI terus aku udah berangkat lagi. Nah, yang aku mau tanya adalah kalau kita pumping dok, itu kita tetap mengasihi nggak? Soalnya iyalah, kan secara kasih ASI. audience tuh banyak yang kayaknya grade kita tuh kayak Iya, enggak sih. lah gitu loh. Level keibuannya menurun. Iya, ya. kayak lahiran normal sama sesar Lebih mulia normal lebih mulia gitu. Sebetulnya tapi sih kondisi beda Iya, ya. iya. Sebetulnya semua ibu pasti kan memberikan yang terbaik, menginginkan yang terbaik, tapi berpulang lagi kembali ke kondisi. Breastfeeding itu atau menyusui itu memang dia ada aspek macam-macamnya. Ya, Iya. jadi ada aspek stimulasinya, ada kan kalau di areola itu di sini ya. Di sini sebetulnya ada mikrobiota yang dia itu berasal dari usus ibu. Itu biasanya banyak itu 2 bulan pertama. Oke. Jadi makanya kalau menyusui itu kalau bisa di awal-awal usahakan. Karena bayi itu mendapat keuntungan tambahan mikrobiota dari sini yang dia setelah 2 bulan itu akan berkurang. Oke. Itu sebenarnya salah satu yang kenapa sih kalau bisa breastfeeding. Ya karena Oke. itu akan memberikan kekebalan ekstra yang lebih sedikit ada di ASI perah. Nah kemudian menyusui itu kalau dia penuh
sama kosong itu otot bayi itu bekerjanya berbeda. Ya, jadi kalau pakai botol itu biasanya dia otot bekerja itu hanya di sini. Tapi sekali lagi bahwa menyusui itu bukan satu-satunya untuk menstimulasi bayi. Ya, jadi saya juga kebetulan banyak mendampingi ibu-ibu yang adopsi. Oh, oke. Ibu-ibu yang mengadopsi bayinya gitu. Jadi artinya dia tidak pernah menyusui. Terus kemudian dia mendapatkan formula. Kan tidak harus bayi yang seperti itu jadi bayi yang tidak bagus. Benar. Jadi pasti kita lihat aja kebutuhan bayi itu adalah diberikan nutrisi yang baik, ya. Kalau dalam hal ini ASI nggak ada, terpaksa misalnya dia adopsi atau tidak mampu memberikan ASI semua, ya pakai formula. Kemudian diberikan kasih sayang yang baik, gitu ya. Jadi dicintai, dipeluk, diajak main. Kemudian diberikan stimulasi yang baik, kan itu kan prinsip anak itu. Nanti dia tinggal di umur berapa, tapi sebetulnya itu aja ya. Jadi kita memberikan asuh, kita bilang ya, jadi sandang pangan papan. Asih adalah mengasihi, mencintai. Kemudian asah adalah menstimulasi, mengajak main, nanti gede dia sekolah. Jadi itu prinsip membesarkan anak, 3 aja. Jadi kalau saya sih juga kurang setuju bahwa breastfeeding itu satu-satunya yang bikin anak bagus. Atau breastfeeding itu satu-satunya yang membuat seorang ibu itu nilainya 10 gitu. Jadi bukan hanya itu gitu. Masih ada banyak yang lain, banyak faktor lain. Dan itu sangat berpulang siapa ibu itu, bagaimana ibu itu, bagaimana kondisinya juga. Jadi kita nggak boleh juga karena semua ibu itu pasti menginginkan yang terbaik. Iya, karena kan zaman Gitu. sekarang kadang orang ngelihat video 1 menit udah langsung menjudge. Generalisasi semuanya kayak gitu loh. Kayak Jadi aku tuh kayak aku kan pumping gitu kan. Ya kalau di BF juga kan nggak mungkin aku videoin lah ya. Tapi nanti banyak banget komennya. Kenapa aku nggak DBF? Kenapa nggak nenek langsung? Kan lebih enak, kan lebih bagus, kan lebih ini. Aduh, waktu itu aku di kondisi yang kayak, aduh bisa nyusuin aja, bisa ngasih ASI aja, udah bersyukur. Itu aja aku bersyukur. Aku nggak pulang bawa ASI, berangkat lagi, pulang bawa ASI. Kadang aku nggak bisa pulang, aku minta tolong pegawai jemput ASIku dong di Singapura. Gitu. Aku sampai begitu loh. Itu kan. Tapi kan itu effort tau, Ci. Effort, cuman kan orang-orang masih menganggap mungkin kayak dinilai valuable ya. Bukan nggak dinilai valuable, tetap valuable, cuman tingkatannya berbeda. Ayo. Kita nggak usah. Dan ini ya harus diingat juga, sekarang Bial kan udah umur 8 bulan. ASI itu bukan satu-satunya nutrisi sekarang. Iya, betul. Jadi saya malah kurang setuju orang itu netek melulu kalau bayinya udah di atas 5-6 bulan, bahkan dia sudah harus makan, nggak mau makan ditetein, nggak mau makan ditetein. Itu bayinya yang kasihan. Jadi dia kan itu kan sebetulnya mulut itu ada kelasnya, saya bilang ya. Awalnya dia sucking, ya, baik di payudara maupun di botol, itu sucking. Kemudian dia usia 6-7 bulan ke atas itu dia mulai menyapu sendok. Bahkan 4 bulan itu udah mulai. Ya. Jadi makanya tadi saya bilang kalau dia sekarang udah pakai ASI perah pakai botol, nanti misalnya dia minum air, misalnya minum air jeruk, cobain pakai sipi cup, pakai gelas open cup, nanti sebentar lagi pakai sedotan. Kemudian makanan itu, jadi artinya itu aja juga dia belajar. Artinya bayi itu belajar. Dan belajar itu artinya gini, kalau dia tidak diberikan kesempatan dia nggak bisa. Emang itu kayak orang main piano, kalau punya piano nggak pernah ngerjain. Benar-benar. Gitu ya. Jadi itu proses belajar semua. Jadi artinya jangan juga fokusnya hanya ke menyusui, lupa bahwa perkembangan itu banyak, kebutuhan itu banyak gitu. Jadi jangan kekunci di breastfeeding 2 tahun. Jangan gitu. Itu yang juga aku mau nanyain dok, karena again aku kan usia melahirkan 38. Tahun ini dia usia 8 bulan. Aku tahun ini 39. Aku kalau misalnya menyusui sampai 2 tahun, itu aku di 40, aku mungkin akan lebih sulit untuk memiliki anak kedua. Sedangkan aku pengen banget gitu punya Bial, ada temennya, aku pengen banget. Bahkan kalau saya sih kan ASINya udah banyak nih dengan kondisi usia segala, hamil aja. Hamil aja. Memang sudah siap saya. Kalau udah, maksudnya hamil, memang kita tidak sarankan memerah ya. Kalau menyusui langsung itu masih bisa, tapi kalau memerah tidak disarankan. Kemudian ASINya juga kan berbeda, komposisinya berbeda. Memang dia seperti kolostrum lah nanti jadinya. Dan itu kan 20 minggu udah mulai terbentuk, sudah mulai siap-siap gitulah badan itu. Jadi ya udah, mudah-mudahan
kan kalau sekarang rencana hamil kan mudah-mudahan sih langsung ya. Tapi kadang-kadang kan mungkin nggak langsung. Nggak langsung loh. Gitu ya. Jadi artinya saya rasa sih karena usianya udah 39 dan itu ya ada faktor resiko lah dari usia faktor 39, resiko. hamil aja. Iya, Gitu, iya ya. sih Dok. Karena aku juga kayak pada bilang, oh Cici 2 tahun gitu kan. Jangan, itu resiko banget Iya, kan. resiko. Karena Dia kan juga perlu ibu yang sehat iya, ya. nah itu juga kadang kan kita juga mesti jangan asal mengkomenin semua digeneralisasi Benar, kondisinya. ya. Dipukul gitu. rata, Dipukul compare rata. apple to apple, Iya, nggak semua jangan. kondisi. Nggak semua Iya. kondisi. Karena aku udah konsul sama dokter Ari, dok aku pengen IVF lagi gitu, gimana? Boleh mulai, tapi kamu harus berhenti menyusui. Iya. Sampai udah diresepin sama Iya. dokter Ari, ini obatnya ya. Karena aku Iya. bilang, dok asiku masih banyak ini, aku udah kurangin jadwal pumping, tetep aja banyak. Makanya akhirnya jadi berkulkas kan, gitu kan. Kan dia Ya udah makan udah. juga kan. Udah Jadi makan. paling ASI itu mungkin kalau sekarang seumuran itu dia punya cuman perlu 600 cc saja kan. Kalau tadi bilangnya sekali merah 800 artinya kan udah banyak tuh. Iya, Tinggal kita lebihnya. hitung aja. Tapi memang kalau di bawah 12 bulan kalau kita mau fresh milk kan belum boleh. Belum boleh. Tapi di atas setahun boleh gitu. Tapi yang penting makan sama ASI. Jadi 50%. Jadi ASI 600 plus makan. Dok, sama satu lagi dok, ini kan Biel sekarang di kondisi yang agak sulit makan ya dok ya. Jadi aku sempat cerita kan Biel agak sulit makan. Itu nggak apa-apa, ASIku cukup. Iya. Tapi nggak apa-apa aku campur formula dok. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau nutrisi ASI itu biasanya dia cukupnya memenuhi kebutuhan itu 6 bulan. Kalau anaknya 7-8 bulan, ASI-nya tuh masih banyak nih. Tapi nutrisinya di dalam ASI dia butuhnya lebih. Oke. Jadi kalau dia makannya nggak ada, ya terpaksa kita masuk top up dengan formula. Kalau misalnya dia makannya benar-benar nggak bisa. Iya. Gitu. Tapi makan itu satu proses belajar juga ya. Jadi Iya, artinya tadi kita udah sharing ya. Yang penting saya bikin juga nih buku ini yang Ini tipisnya buat ya. kamu, itu buat aku. Ya, ini yang tipisnya. Nanti sedang dibikin yang tebal dan tebal sebetulnya udah ada tapi kita tinggal ngabisin stok. Jadi saya sampai juga membuat edukasi online saja ya, mengingatkan bahwa ASI itu bagus, tapi ASI itu nggak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sampai setahun 2 tahun tuh nggak bisa. Dia harus didampingi makanan. Nah, nanti kita lihat nih kan ibu-ibu atau bayi-bayi itu kan macam-macam ya. Ada yang dikasih apa aja mau. Iya. Ya, sehingga kalau 6 bulan kasih 30 gram protein, 30 gram karbohidrat bisa. Kalau lihat di TikTok, di Instagram, Iya dia semua kan? idealis Kayak banget. gampang Gue ibu gitu. apa apa aku ini. Tapi kalau gitu. nggak bisa, yang penting jangan terlalu harus makanan bayi. Kasih aja makanan seperti yang ibunya makan. Coba opor ayam sebentar lebaran ya. Kasih aja gitu ya. Terus ada banyak gula, garam boleh nggak? Saya sih selalu terinspirasi sama ibu-ibu yang di pinggir jalan yang nggak punya apa-apa. Saya anak pastikan, sehat-sehat loh dok. pastikan itu pasti nggak bikin buat anaknya. Nggak mungkin beli. Nggak mungkin. Pasti dia makan seperti yang ibunya makan. Betul. Ya, jadi kalau Biel sekarang umur 7-8 bulan ya. 8 bulan udah. Kasih 8. aja makanan yang dimakan bapak ibunya. Oke. Ada nasi uduk, kasih nasi uduk. Ada roti tawar, dikasihin mentega. Asal jangan pakai coklat ya. Pakai keju, pakai telur dadar, atau kalau dia nggak suka pakai apa aja, makan. Juga, yang penting tuh secara, jadi biasanya bayi-bayi itu saya lihat dia kepengen makan kayak kita yang kita makan. learning new texture, new taste juga bagus ya dok ya. Iya, betul ya. Coba deh makan dari piring yang sama. Coba apa aja. Ya. Oke, berarti kalau aku lagi makan, Biel minta aku kasih aja. Kasih, coba deh kasih. Cuman tadi ya, pokoknya jadwalnya itu jangan tidak pakai jadwal karena dia harus lapar dan kenyang. Jadi jadwal kita itu samain aja sama jadwal dia kapan jamnya makan. Misalnya nanti sebentar lagi dia bangun. Misalnya Olive makan apa hari ini, kasih aja. Makanan apa aja ada nasi dibejek-bejek gitu kasih aja. Apa aja. Apa aja. Dan biasanya mereka itu seneng kalau nggak pakai sendok ya. Jadi mereka pakai tangan, taruh di sebelah kiri Mungkin kanan aku belakang. suapin juga coba pakai Cobain deh, tangan. coba deh pakai tangan. Pakai tangan di piring yang dari kita, cobain. Oke. Ya, cobain. Saya Nanti juga coba aku belajar cobain. banyak dari ibu-ibu yang kayak apa namanya, yang kayak santai gitu, ngapain aja, pokoknya dikerjain buat bayinya juga gitu. Itu kebanyakan lebih gampang bayinya. Gitu. Bener. Jangan terlalu strict banget, jangan terlalu ketat sekali gitu. Ya, apa aja, Siap. pepes ikan ada kasih gitu. Kita coba. Cobain. Biasanya saya lihat sih kalau kitanya relax makan aja dia. Oke. Dan dia kan cukup sehat, maksudnya anaknya bagus-bagus Iya, aja. anaknya gitu. aduh aktif banget dong. Iya. Aktif, dia harus dijagain terus Iya. karena kesana bapaknya atlet kali ya dok. Bapaknya atlet dan ibunya juga Dia bagus perkasa. banget kok menurut aku. Dia aktif banget. Jadi maksudnya jangan takut-takut, karena kan kita pasti kan makanan yang
bersih, pastikan juga ya. Jadi artinya ya mungkin jangan pedes lah kali Iyalah, ya. Kalau pedes itu mungkin dia juga takut diare segala ya. Tapi kalau awal-awal itu bebas aja, apa aja gitu. Biar sih 6 bulan pertama ASI eksklusif full sih. Iya. Cuman pas lagi keluar dari rumah sakit penyesuaian awal-awal 2 minggu penyesuaian, itu iya. dia ada sufol. Iya. Tapi abis itu dia udah full iya. ASI Iya, sampai. jadi artinya saya rasa sih ya nggak usah jauh-jauh lah targetnya ya untuk Olive ya, karena kan udah usia kepengen anak lagi, mudah-mudahan dikasih cepet gitu Amin, ya. amin, jadi Dok. dalam keadaan sehat itu kan yang penting juga. Amin. Ya. Iya. So, iya Dok, thank you so Lengkap much. banget ya. Hari Thank ini you ada so yang much. hamil, ada yang Iya, ada yang 7 hamil, bulan. ada yang lagi Ah, nyusuin dan iya. mau persiapan berhenti, semua Nanti dibahas. ini aja. Dok, bukunya nggak jadi dikasih, Dok? Oh, dikasih, dikasih. Ini Ini cuma kalau sedikit mau beli banget. Ini cuma ringkasan. Oh iya, Ringkasan maksudnya yang saya bikin sendiri buat dikasih maksudnya lagi MPASI. Tapi nanti buku lengkapnya sih itu ada kayak masakannya. Thank you so much ya, Saya Dokter. juga terima kasih. Thank you Mudah-mudahan untuk banyak. edukasinya. Ya, saya juga terima kasih nih mewakili ibu-ibu. Ada yang sudah MPASI, ada yang baru mau hamil, maksudnya hamil, mau melahirkan, Dan mau hamil. Mau launching. mau hamil lagi, Mau berhenti nyusuin, iya, bagaimana? iya, Gitu. gitu. Case-nya lengkap. Lengkap banget, udah semua ini. Dua-duanya ibu-ibu IVF lagi. Iya, IVF. Oke, Ya, thank you terima ya kasih, Dok. terima Thank kasih. you. Iya.